Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat Sabat bagi kita semua. Tetap semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Di sana dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada yang berpendapat bahwa semakin seseorang memiliki pengetahuan yang banyak, semakin dirinya bernilai dan berhikmat. Hal ini terlihat dari sistem pendidikan kita yang cenderung menekankan transfer informasi. Si anak disebut pintar apabila ia dapat menghafalkan dan melafalkan sejumlah besar informasi. Dalam bacaan hari ini, Musa memberikan instruksi kepada bangsa Israel bukan untuk menambah informasi dan wawasan mereka. Pesan yang Musa sampaikan untuk dilakukan secara praktis dan nyata dalam kehidupan hari-hari. Hal itu tercermin dari kata "dengarlah" dan "lakukanlah". Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa instruksi tersebut harus dilakukan? Tujuannya agar rasa takut akan Tuhan dibangkitkan dalam kesadaran bangsa Israel. Dengan melakukannya, mereka akan mengalami berkat Tuhan dalam bentuk lanjut umur atau umur panjang. Saudara-saudaraku, kata "dengarlah" dan "lakukanlah" adalah kata kembar yang tidak boleh dipisahkan. Jika kita hanya mendengarkan, itu sama saja dengan kita mengamini doktrin-doktrin yang sehat, tetapi mempunyai hidup yang sesat. Atau kita mengakui bahwa ada Allah yang esa dan berdaulat, tetapi kita tidak menaati perintahnya. Saudara-saudaraku, marilah kita berkomitmen untuk menerapkan secara nyata firman Tuhan yang kita dengar dan dapatkan, untuk kita praktekkan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk nafas hidup yang masih Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami masih boleh merasakan udara segar di hari yang penuh dengan berkat ini. Terima kasih juga Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan saat ini kami umat-umat-Mu bersatu hati dengan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pergumulan hidup kami, anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami, pergaulan anak-anak muda kami, pendidikan anak-anak kami, diantaranya adik Dorniana Tualaka. Kami percaya Tuhan akan berikan kepadanya jalan keluar dan kemudahan di dalam perkuliahannya. Dia tetap berkuliah tanpa terhalang dengan waktu yang ditentukan oleh pihak kampus, sehingga apa yang menjadi cita-citanya boleh tercapai, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi hamba-hamba-Mu yang setia dalam pelayanan di tempat mereka masing-masing, Tuhan persiapkanlah mereka dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, kejujuran surga. Di antaranya keluarga pendeta Serves Kaja. Kiranya kesehatan, semangat, sukacita selalu boleh menjadi bagian kami semua. Bacaan renungan pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk dapat memberikan pengertian kepada kami semua.
Inilah seru doa kami Bapa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Sabtu 13 Februari 2021. Judulnya, Hukum Kasih dituliskan dalam hati kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pekerjaan kekristenan dimaksudkan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini, bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, melainkan hendak menulis hukum itu dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang yang percaya, ia pun sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah tercapai. Pekerjaan dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam suatu roh persaudaraan universal oleh percaya kepada kebenaran, dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan surga dalam keluarga Allah di dunia, agar mereka boleh dipandang pantas menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan di surga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji laki-laki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya, atau memberontak seperti yang dilakukan iblis. Tujuan Allah dalam memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah, agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat dan tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi. Kalau tidak, manusia tidak akan menjadi warga negara yang selamat di dalam kerajaan Allah, karena ia akan mengadakan pemberontakan. Dalam hidup di dunia inilah waktu pengujian dan percobaan. Malaikat-malaikat Allah mengamat-amati perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral. Segenap persoalan itu diselesaikan dalam ini: apakah ia menurut atau tidak kepada segala perintah Allah? Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut, agar ia dipantaskan untuk bersatu dengan masyarakat surga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami kembali datang kepadamu Bapa, bersyukur atas nasihat-Mu bagi kami melalui bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk hukum yang sudah Engkau berikan bagi kami, dengan maksud agar kami manusia yang berdosa ini boleh menjadi layak di hadapan Allah. Bapa, tolong mampukan kami untuk dapat menghormati hukum-hukum-Mu. Terlebih kami boleh menuliskan itu pada pikiran dan hati kami. Di sepanjang hari yang penuh dengan berkat ini, bahkan di sepanjang hidup kami yang penuh dengan misteri ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan pasti menjawab doa kami. Di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.